Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ke proses selanjutnya ya, pembuatan aplikasi point of sale ya, menggunakan PHP. Nanti kita butuh bantuan dari ChatGPT juga ya. Oke, nah pertama ini kita rombak saja lah dulu ya, sedikit ya, kita rombak sedikit, kita kasih logo sale misalnya. Wah, ini beda nih, bukan logo sale ya, logo point of sale. Nah, ini kita pakai yang icon saja ya. Ada nggak yang icon ya, misalnya inilah ya, ini saja ya. Nah, ini sepertinya bagus, point of sale. Atau ini bukan PNG ya, kita ambil yang PNG saja ya. Nah, yang ini oke, ini sepertinya PNG, coba kita cek. Oke, ini saja kita jadikan sebagai logo ya. Oke, ini kita bikin namanya logo, kita simpan di project kita tadi ya, di PostGPT ya, PostGPT. Nah, ini kita bikin folder aset. Di dalam folder aset ada folder image, kemudian kita simpan, ini namanya logo.png ya, kita save. Oke, kita lihat apakah sudah ada di sini. Oke, sudah ada logo.png ya. Nah, ini oke, kemudian kita buka indeks. Nah, ini, nah di dalam cat header atau di sini ya, di sini saja kita kasih img src. Nah, gitu, aset image, kemudian tadi logo.png ya. Nah, kita kasih gambar dulu biar kelihatan lebih bagus ya. Oke, sudah. Nah, ini kita bikin dia di center ya. Berarti kita kasih di sini div class text center. Nah, ini kita cut ya, kita pindahkan ke dalam sini, taruh dulu. Oke, terlalu besar, kita kasih style sedikit, widthnya kita bikin coba 200 px. Oke, kemudian kita kasih kelas ya, kelas kita kasih jarak ini dari logo ke bawah ya, MB kita bikin coba 4 ya, MB 4. Nah, oke, sudah cukup ya, seperti itu saja dulu. Oke, kemudian selanjutnya sudah cukup lah ya, sudah cukup. Atau ini kita kasih di dalam koneksi ya, dalam koneksi ini kita bisa tambahkan function ya, function identitas. Kita bikin master identitas dari aplikasi kita ya, identitas data sama dengan kosong. Kemudian kita bikin if empty data. Kalau dia langsung identitas, berarti di return nanti ini ya, atau or ya, or data sama dengan judul aplikasi ya. Return berarti nanti point of sale GPT ya. Nah, gitu. Oke, kita gitukan saja dulu, nanti kita tambah lagi kalau perlu ya. Kemudian di sini berarti ini title-nya kita tambahkan seperti ini. Nah, identitas kosong. Nah, gitu saja ya. Ini kita copy, kemudian di sini login. Nah, kita tambahkan juga di sini. Kita reload. Oke, login point of sale GPT. Nah, sekarang kita login ya. Login tadi yang benar, username-nya Firman, passwordnya Firman. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita rombak ini ya, tampilan ini. Kita rombak tampilan halaman dashnya. Nah, ini
Pertama ini tadi admin dashboard kita ganti dengan identitasnya jadi point of sale GPT sama kayak tadi ya. Kemudian title-nya ini dashboard sama title-nya pakai identitas juga. Nah ini point of sale GPT. Nah kemudian ini welcome to admin dashboard. Nah ini untuk sesi usernya kita panggil saja di koneksi juga biar tidak kita panggil berkali-kali ya. Kita bikin di sini sesi ya, sesi. Nah gitu, sesi x gitu aja ya, sama dengan MySQL query. Kemudian kita pakai variabel count, select bintang from users where ID user sama dengan ses user. Nah gitu. Kemudian baru sesi. Nah sesi sama dengan MySQL fetch array sesi xxx gitu ya. Nah ini fungsinya ini nanti ketika kita nah di sini misalnya ini kita mau panggil ya, misalnya kita ganti ini selamat datang. Nah kemudian baru sesi nm_user ya, harusnya nm_user. Kita cek database dulu, nm_user. Nah sekarang kita tes. Nah gitu, selamat datang Firman Santosa. Jadi khusus untuk sesi user yang login itu kita simpan saja di koneksi ya, biar nanti selalu terpanggil dia di setiap halaman ya. Nah kemudian ini harusnya nav ini kita pisah ya, kita pisah dulu. Nah ini nav ini kita cut ya. Kita bikin folder baru di sini. Kita bikin saja namanya inc, kemudian kita bikin satu file baru namanya nav.php. Kita paste dalam sini. Nah, ini kita pisah. Kemudian di sini tinggal kita include ya. php. Nah, nih include inc nav.php. Nah, seperti itu ya. Hasilnya tetap sama. Cuma dia lebih dinamis ya. Nanti di setiap halaman dia tidak perlu ini kita panggil selalu, jadi cukup sekali saja. Oke. Nah kemudian ini kita rapikan juga ini menu navigasinya. Nah ini kita hapus saja dulu yang lain. Nah kemudian kita tinggalkan ini dashboard identitas. Nah ini juga ya, ini kita ganti dengan dash.php. Kemudian ini juga dash.php. Oke. Nah ini ya, dash.php. Kemudian kita bikin satu misalnya user ya, data pengguna ya, pengguna. Nah ini kita bikin dash.php menu sama dengan pengguna. Oke, kita maunya ini juga ini ya, nanti dia panggilnya itu hanya di dalam dash saja ya, jadi tidak setiap tidak rame nanti di sini URL-nya tidak terlalu banyak ya. Jadi cukup dash.php terus menunya apa seperti itu. Jadi lebih simpel dia ya. Oke, kita bikin pengguna, kita bikin saja dulu menu-menunya. Kemudian ada menu penjualan, kemudian menu barang ya, menu barang penjualan, data barang, kemudian penjualan. Nah seperti itu. Ini kita ganti jadi barang. Ini kemudian ini transaksi saja ya, transaksi terload. Nah ini nanti ada menu dashboard, kemudian ada menu pengguna, data barang, dan transaksi ya. Oke, kemudian kita aktifkan ya, kita buat saja ini menu-menu ini. Jadi caranya ini oke, ini sudah pas ya harusnya ya.
Oke, caranya begini. Ini kita copy. Oh, tidak seperti ini ya, maksudnya di sini. Ini berarti kita ini kita cut dulu. Kita Ctrl X, kemudian kita bikin folder baru namanya menu ya. Menu, di dalam menu ini kita bikin dash dulu, dash.php. Nah, pastikan yang tadi di sini. Nah, ini. Kemudian di sini di bawahnya ini kita get dulu. Menu sama dengan trim. Nah, ini trim untuk menghilangkan spasi-spasi ya. Add $_get menu. Nah, seperti itu. Fungsinya ini kita mengambil parameter dari menu nantinya ya. Misalnya dash.php menu sama dengan pengguna misalnya. Nah, kalau sekarang ini kan menu sama dengan pengguna ya. Nah, ini. Kalau dashboard ini dia. Nah, sekarang belum ada fungsi ya. Belum tampil apa-apa. Nah, sekarang di sini if empty menu atau menu sama dengan dash. Nah, gitu. If empty menu or menu sama dengan dash, oke, boleh. Oh, tidak perlu ya, kita tidak perlu pakai dash. Gini saja, if empty menu, baru kemudian kita else. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kalau empty menu artinya dia dashboard ya, berarti kita include di sini menu kemudian dash.php. Nah, sekarang kita tes. Nah, kalau dia menu kosong yang ditampilkan ini dashboard ya, kalau pengguna ini, kalau dashboard ini. Oke. Nah, kalau selain itu, nah, kita ekokan saja div class alert danger, halaman tidak ditemukan. Seperti itu ya. Ini sederhana saja ya, kita simpel-simpel saja. Misalnya kita klik pengguna. Nah, halaman tidak ditemukan karena pengguna belum ada ya. Pengguna belum ada. Nah, berarti sekarang kita lanjut ya. Kita bikin menu pengguna. Kita bikin di sini pengguna.php. Kemudian ini kita copy saja yang dash ini. Kita copy, kita masukkan ke dalam pengguna sini dulu. Kemudian di sini tadi, nah ini kita else if menu sama dengan pengguna. Nah, gitu. Baru kita include menu pengguna.php. Oke. Sekarang kita reload. Nah, sini sudah ada dia. Berarti ini tinggal kita ganti saja. Misalnya tadi di pengguna sini. Nah, ini kita bikin H1 ya. Ini kita ganti dengan misalnya data pengguna. Kita reload. Nah, seperti itu ya. Kalau dashboard, nah pengguna, dashboard pengguna, kemudian barang transaksi. Ya sudah, ini sekarang tinggal kita lanjutkan saja transaksi sama barang ya. Ini tinggal kita copy. Nah, 2 kali. Ini barang, ini transaksi ya. Oke, sekarang kita bikin menunya di sini. Ini kita copy saja yang pengguna. Nah, kita bikin di sini menunya barang.php, paste ya. Ini kita ganti jadi data barang. Kemudian transaksi.php, ini data kita ganti namanya dengan transaksi penjualan. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini data barang, kemudian transaksi penjualan, pengguna, dashboard. Oke. Nah, kemudian ini harusnya dia ada aktifnya ya. Coba kita tes dulu di nav-nya tadi. Nav ini. Coba ini kita tambahkan aktif manual dulu ya. Bagaimana bentuknya? Nah, betul. Berarti kalau aktif dia putih gitu ya. Artinya, oke. Berarti ini di nav ini kita tambahkan gini ya. Nah, php if empty menu. Nah, kita ekokan echo aktif. Nah, gitu. Kita tes dulu 1.
kita klik pengguna yang lain, kita klik dashboard. Nah sekarang sudah aktif, berarti ini tinggal kita copy. Nah ini juga sama, berarti di sini bukan if empty menu, berarti kalau di sini kalau menu sama dengan pengguna. Nah gitu, ini kita copy, ini kita paste di sini, kita paste di sini. Nah ini barang ya, kalau menunya barang, kalau menunya transaksi. Oke, sekarang kita klik. Nah sekarang sudah aktif, ini jadi putih ya, ini juga jadi putih, ini juga jadi putih. Kalau di transaksi di dashboard juga jadi putih. Oke, kemudian di dashboard cukuplah segini dulu ya di dashboard. Nanti kalau bisa terakhir nanti kita tambahkan grafik ya, grafik penjualan. Nah ini pengguna, kita masuk ke data pengguna dulu. Sekarang kita bikin ya, kita bikin tabel dulu. Nah di dalam pengguna ini, nah ini tadi kita sudah pakai kontainer. Oke, sudah pas ini ya. Ini kita tab dulu, kemudian kita bikin di sini div class cut gitu dulu. Kemudian kita pakai tabel ya, langsung ke tabel saja. Tabel class table hover, kita kasih table hover efeknya ya. Kemudian ini kita bikin head, untuk header tabelnya ini kita pakai th. Nah ini kita pakai $. Kemudian nama username. Nah kemudian aksi ya, karena variabel user di sini sederhana ya, cuman nama user sama username ya, sedikit. Kita lihat dulu hasilnya pengguna. Oke, di sini sudah ada nama user, username, aksi ya. Berarti ini kita MB nya kita bikin 0 ya, biar rapi. Ini ada jarak nih, download. Nah oke, sekarang sudah rapi. Nah khusus untuk header ini misalnya kita bikin kelas bgduck ya, kita bikin bgduck. Ups, teksnya like. Oke, nah ini kita bikin duck saja. Kemudian baru kita masuk ke tbody nya. Nah di sini kita pakai PHP ya, karena kita memanggil data dari database. No data untuk nomor urutnya sama dengan dimulai dari 1. Kemudian sdata mysql query, variabel koneksinya select bintang from users. Nah gitu. Kemudian baru while ya, while data sama dengan mysql fetch array sdata kurung kurawal, enter. Kemudian kita echo kan. Nah gitu, tr kita bikin row nya, kemudian kita bikin kolomnya td. Ini kita enter dulu no data plus dulu. Nah gitu, berarti di sini no data. Kemudian di sini data nm user, kemudian sini username. Dan ini kita duplikat saja dulu, kita reload ya, tes. Oke, berhasil ya, sudah tampil data dari database ya. Ini data dari database. Nah kemudian di sini di aksinya ini, nah ini kita pakai tombol saja, pakai fungsi bootstrap juga. Div class kita grup dulu, kita grup tabel buttonnya ya, btn group dengan kelas btn group. Kemudian kita bikin di sini href ya, href, tapi kita pakai modal ya, nanti kita pakai modal. Kemudian kelas btn primary, ini kita bikin namanya edit, yang di sini namanya hapus. Nah ini kita bikin danger ya warnanya ya, kita lihat dulu. Oke, nah ini sudah jadi tombolnya. Kalau kebesarannya tinggal dibikin saja di sini ya, btn sm. Nah ini juga sama. Nah gitu, edit hapus ya, untuk edit sama untuk hapus. Kemudian kita kasih tombol tambah lah ya. Kalau gitu di sini kita kasih saja satu div class cut header ya. Nah kita kasih cut header ini khusus untuk tombolnya ya.
Ahref kita pakai modal, kelas BTN primary juga, tambah data. Nah gitu. Kemudian kita bikin sini data, kita pakai modal ya, data BS karena bootstrap 5 ke BS ya, BS toggle, namanya modal, data BS target, modal tambah. Oke, kita bikin seperti itu ya, modal tambah. Oke, kemudian kita tanyakan sama ChatGPT ya, ChatGPT kita mau bikin modal, saya juga lupa ininya apa namanya, sebentar kita coba login dulu, saya lupa untuk sintak modal ya, bootstrap 5 itu kita cari dari sini aja, cari dari bootstrap 5 aja, kita tanyakan sama ChatGPT saja ya biar gampang. Kenapa ini tidak keluar, kita pakai sini saja deh, perfect. Kenapa gak keluar nih, sebentar ya teman-teman, kita tanya ke chat. Sebenarnya di Google juga ada ya, cuman kita coba membiasakan pakai ChatGPT biar tahu bagaimana besar manfaatnya ya, kemudahannya dari ChatGPT. Nah di sini kan kita sudah ada nih modal ID tambahnya kan, ini tinggal kita copy. Bisa juga seperti ini ya, ini kita lanjutkan saja chat kita sebelumnya ya. Ini tolong buatkan saya modal bootstrap 5 dengan target ID modal tambah. Wah itu langsung dibuatkannya, jadi kita nggak pusing ya. Coba kita cek ya, apakah benar dibikinkannya dengan modal tambah ini ya sebagai modal targetnya. Kita cek, oh iya benar sudah dibuatkannya. Nah itu, oke udah sampai selesai. Nah cuman kita di sini tidak ambil semua ya, kita ambil yang ini saja nih, ini saja kita ambil, ini kita copy. Ups, ini kita ngambil cuman yang di sini ya. Nah ini kita copy, kemudian kita pastikan di bawah sini ya, di bawah saja, paling bawah kita letak, namanya sudah modal tambah ya, sudah pas ya. Sekarang kita tes saja langsung, kita lewat. Nah sudah berhasil seperti itu ya. Oke langsung saja kita romba ini namanya formulir tambah data. Kemudian ini nama for input type text. Oke, nggak apa-apa, ini kita bikin aja name nm user. Kita pakai placeholder ya biar cantik sedikit. Placeholder, nama lengkap kita wajib isi, nama lengkap. Kemudian ini bukan email tapi ini type-nya teks saja. Kemudian ini ID tidak kita pakai sebenarnya. Name sama dengan username. Placeholder, username required ya. Username, username. Nah kemudian ini kita copy, kita paste lagi. Ini kita ganti jadi password. Ini tipenya password, kemudian name-nya ini password ya, ini juga password. Oke, simpan, ini button batal ya, simpan. Nah ini kita bikin lagi sini name-nya saja ya, tambah, name-nya tambah. Kemudian form, nah ini juga kita bikin ini form method post. Oke, form method post. Nah, sepertinya sudah ya, kita download dulu. Coba kita klik tambah. Nah ini masukkan nama lengkap, username, password. Ini kenapa tidak keluar? Oh ini kurang placeholder. Nah nama lengkap, username, password ya, batal. Oke,
Sekarang kita bikin proses ini ya, PHP nya ditambah ini. Kita bikin di sini saja. Kemudian kita buka PHP, if is set post tambah. Nah, kita bikin di sini pertama tadi nm user ya, sama dengan post nm user. Kemudian yang ini username, yang ini password. Cuma di sini pakai MD5 password. Wood. Ini username. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan ya. Tidak usah lah, kita langsung saja insert ya. Simpan sama dengan MySQL query. Nah gitu, kita pakai variabel koneksinya con insert into users value. Nah gitu, ini nm user, username, kemudian ini password. Nah ini yang ini juga sama, kita bikin nm user, jangan lupa koma ya, kemudian username, kemudian sama password. Oke, seperti itu. Harusnya ini dalam kontainer saja ya, kita letak di dalam sini ya. Nah jadi nanti kalau berhasil berarti di sini pesannya ya. Oke, dalam sini saja. Nah gitu, biar rapi sedikit. Kemudian if simpan, nah else kita bikin, kalau berhasil simpan kita lakukan div class alert success ya, warna hijau ya, data berhasil ditambahkan. Nah kalau gagal berarti di sini gagal menambahkan data, ini warna merah danger. Sekarang kita tes ya, insert into. Oke, kita tes dulu. Kita tambahkan satu data, misalnya Ridwan Kamil, kemudian ini misalnya Ridwan, passwordnya Ridwan. Oke, data berhasil ditambahkan ya. Nah ini ya, data sudah masuk ya, data sudah masuk. Kita cek dashboard pengguna. Nah sekarang coba kita login sebagai Ridwan. Oke, selamat datang Ridwan Kamil. Oke, jadi gitu ya, tinggal kita ke proses edit dan hapusnya ya. Kita lanjutkan saja langsung. Nah untuk proses edit ini kita tambahkan di sini kelas dulu, bt edit, di sini juga bt hapus ya. Kemudian kita panggil sini data strip ID. Nah gitu, ini kita bikin di data ID user. Ini kita copy saja, data nama, data password ya, data username ya. Oh iya, edit passwordnya juga perlu itu. Data nama ini nm user, data username. Nah ini username. Oke. Nah kita tambahkan satu di sini, edit password ya. Nah ini kita sampai ke nama saja ya. Nah ini bt edit pass ya, namanya kita bikin bt edit pass. Ini kita copy saja dulu, kita copy, dipastikan ke sini. Oke, bt edit password yang ini. Oke, nah sekarang kita tambahkan modalnya ya, data bs toggle 2 modal, data bs target. Nah gitu, modal edit. Nah ini kita copy, yang di bawah ini juga sama, ini kita pastikan saja di sini ya. Yang ini modal edit pass ya. Nah kemudian di sini satu lagi, ini modal edit password. Nah ini kita copy, yang di bawah ini juga sama, ini kita pastikan saja di sini ya. Yang ini modal edit pass ya. Nah kemudian di sini satu lagi, ini modal edit pass ya. Nah kemudian di sini satu lagi, ini modal edit pass ya. Nah kemudian di sini satu lagi, ini modal
hapus. Oke. Nah, sudah kita bikin 3 ya. Sekarang kita coba cek dulu hasilnya. Nah, edit password ini berarti edit password ini kita bikin warnanya hitam aja lah ya, BTN dark. Oke. Nah gitu, biar kelihatan berbeda ya, atau warning lah ya, warning. Oke. Nah gitu, warna hijau boleh lah. Nah ini sekarang kita bikin modal ya, ini modal tambah, kita copy saja ini, kita paste. Untuk modal edit ini modal edit password, ini modal hapus. Oke, kita pasti bikin 3 dulu. Nah ini kita ganti jadi modal edit, kemudian ini tadi modal modal edit pass ya, kita samakan dengan ini ya, modal edit pass. Nah ini kemudian yang ini modal hapus ya, modal hapus. Oke, kita download dulu, kita tes edit password hapus. Nah sekarang ini kita aktifkan yang hapus dulu lah ya, yang hapus ini kita bikin konfirmasi hapus, kemudian di sini kita bikin input type hidden ya, hidden name ID user, ID sama dengan ID user, kita bikin saja inisialnya hapus ya. Oke. Nah ini semuanya kita buang dulu ya, yang ini. Nanti kita buang. Kemudian kita bikin di sini alert div class alert danger. Anda yakin akan menghapus data BID nama hapus ya, nama hapus. Kita pakai JavaScript nanti ya. Nah data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan lagi. Oke. Nah ini kita bikin namanya hapus. Ini hapus permanen data ya, hapus permanen data. Nah ini BTN danger, hapus. Sekarang kita cek dulu. Oke, Anda yakin akan menghapus data ini? Nah ini ya, ini nanti di sini ada apa? Data yang sudah dihapus tidak bisa dikembalikan. Ini nanti bakal otomatis tergenerate ya. Jadi nanti misalnya nama Firman Santosa, nanti di sini data Firman Santosa gitu. Ini kita pakai JavaScript. Oke. Nah, kita cek sintaknya dulu ya. Saya lupa ini sintaknya. Kita bisa cek di sini. Sebentar, di sini ada nggak? Data mungkin sini ada ya, kita cek dulu. Lupa script JavaScriptnya, bukan. Nah ini dia, ini kita copy saja. Oke, silakan teman-teman diketik ya, karena nah ini kita bikin script dulu di sini, paste, kemudian ini kita tutup gini dulu. Nah gitu, ini kita rapikan, ini tidak perlu. Nah ini kita copy, ini kita geser dikit ya biar rapi. Nah silakan teman-teman dibikin ini ya, scriptnya diketik manual saja. Nah kita mulai prosesnya dari yang hapus dulu ya, dari proses hapus ini. Di sini ada kelas BT hapus ya, kemudian kita panggil nanti ID sama namanya ya. Langsung saja di sini, ini ya sudah pas, kebetulan BT hapus, ID namanya juga sudah pas, tinggal ini kita rubah. Nah ini berarti di sini ID user hapus. Nah ini kemudian ini nama hapus, ini sudah pas. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, kita tes hapus. Oh iya, karena dia butuh jQuery ya teman-teman, jQuery. Oke, kita minta saja sama ini ya, atau kita langsung yang CDN saja ya, jQuery. Kita ambil dari Google, dari jQuery nya langsung saja. CDN nya ini, mana dia, versi 3 ya, uncompressed minify slim
slim minify, yang min saja. Nah ini kita copy, kemudian ini kita letak di dash ya. Kita sebaiknya ini juga ya, ini kita pindahin saja ini ke atas ya, biar langsung terload ya, biar pas waktu tampil pertama langsung ke load ya. Nah gitu. Oke, ini kita buang saja, ini bikin panjang kali. Nah gitu. Sekarang kita coba reload. Oke, kita reload, kemudian kita hapus. Nah sekarang sudah berhasil ya. Anda yakin akan menghapus data Firman Santosa? Coba yang di bawah. Anda yakin akan menghapus data Ridwan Kamil? Nah seperti itu, artinya sudah ini ya, sudah berhasil ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita proses ketika hapus diklik ya, hapus diklik. Nah ini tinggal kita copy saja, kalau enggak else if iset hapus ya, hapus. Nah ini kita ini ya, simpan ini nggak apa-apa. Nah ini kita ganti isinya, delete from users where id user sama dengan post id user. Nah gitu. Nah gitu ya. Kalau berhasil, ini jangan simpan lah ya, kita bikin aja namanya proses lah ya. Proses data berhasil dihapus, gagal menghapus data. Oke, sekarang kita reload, coba kita tes hapus yang Ridwan Kamil. Ini sekarang login sebagai Ridwan Kamil ya. Oke, kalau gitu kita hapus yang Firman Santosa ini, hapus ya, hapus kemarin. Oke, data berhasil dihapus. Kalau kita cek di database, nah ini kita reload dulu. Nah di sini tinggal Ridwan Kamil ya. Sekarang kita coba lagi yang untuk hapus ya, ini kita tambahkan lagi misalnya Firman Santosa, username Firman, passwordnya Firman. Oke. Nah kita cek database, ini harusnya sudah 2 ya. Nah ini, nah sekarang ini kita proses edit sama edit password ya. Pertama kita yang paling banyak dulu, yaitu yang edit ya. Ini bisa kita copy yang di sini, mana dia? Nah ini bisa kita copy, kita pastikan di bawah sini ya, ID user edit ya. Nah kemudian ini ID nya, ini kita bikin gini saja, ID name user edit ya, kita samakan dengan ininya ya, ini ID sama dengan username edit, password tidak di sini. Oke, password tidak di sini ya, password beda tempatnya karena kita pakai enkripsi ya. Ini berarti kita ganti jadi edit. Oke, simpan. Ini edit data. Oke, ID user edit, name user edit. Oke, sepertinya sudah ini. Di sini sudah ya. Tinggal kita di JavaScript-nya. Nah ini kita copy. Ini kita ganti dengan BT edit tadi ya. Kita cek di sini. Nah untuk edit itu namanya BT edit. Oke. Berarti ini BT edit. Kita cek lagi tadi apa saja variabelnya, nama sama username. Oke, berarti sini kita tambahkan username. Nah ini kita hapus ya. Ini tadi nm user edit ya. Ini juga edit. Ini nama, kemudian username. Ini juga jadi username edit. Sekarang kita tes. Ups, kita taruh dulu, kita klik edit. Oke, sudah masuk Ridwan Kamil Ridwan. Kemudian yang ini bawah Firman Santosa Firman. Nah kalau sudah seperti itu, tinggal kita lanjut lagi ke proses selanjutnya, yaitu untuk editnya ya. Ini kita copy saja lagi, else. Nah tambah ini kita ganti jadi edit. Bedanya di sini kita tidak pakai password ya. MySQL query count update. Nah ini kita ganti saja semuanya.
Nah ini kita berarti sini ada satu ID user ya, ID user tadi. Query-nya berarti kita pakai query update user set. Nah nm user sama dengan nm user, koma, kemudian username sama dengan username, where ID user sama dengan, nah gitu, ID user. Simpan data berhasil diubah, gagal mengubah data. Oke, kita cek lagi, kita reload ya. Sekarang coba Ridwan Kamil ini kita edit, Ridwan Kamils ya, simpan. Oke, berhasil ya, berubah ya, seperti itu. Berarti sekarang tinggal edit passwordnya. Nah untuk edit password juga sama dengan yang ini tadi ya, modal edit pass. Ini tinggal kita copy saja, kita masukkan ke bawah form. Ini kita bikin inisialnya pakai edit pass tadi kan, kita sama-samakan saja. Kemudian ini tidak kita pakai. Nah yang ini password baru. Nah ketik password baru, nah gitu, name password. Oke, seperti ini sudah oke ya, udah pas. Ini kita ganti jadi edit pass. Nah gitu, edit pass, ini edit password. Oke, kita cek tadi di sini bt edit pass ya, bt edit pass. Berarti ini kita copy lagi. Nah ini bt edit pass, ID user, username tidak perlu. Nah ini tidak perlu, ini tidak perlu. Nah cukup seperti itu ya, ID user edit pass. Nah ini harusnya sudah berjalan ya, kita tes dulu. Tadi ini username-nya Ridwan, passwordnya Ridwan ya. Sekarang coba kita edit password. Nah ini kita bikin 1 2 3, simpan. Ups, belum ada, sorry, kita belum bikin ini edit passnya ya. Iya, ini tinggal kita copy. Nah ini edit pass, ini kita hapus. Update user set nm user, ini kita ganti password sama dengan ini kita copy aja yang di atas ini biar tidak payah. Password, nah ini password where ID user, data berhasil diubah. Atau ini password berhasil diubah, gagal merubah password. Oke, set password sama dengan password where ID user. Oke, kita tes ya. Edit password, kita bikin 1 2 3, simpan. Password berhasil diubah. Sekarang kita logout. Username Ridwan, passwordnya 1 2 3. Oke, selamat datang Ridwan Kamils. Nah sudah berhasil ya, kita bikin CRUD menggunakan JavaScript Ajax juga. Kita pakai Ajax, pakai ChatGPT juga, sudah berhasil. Selanjutnya kita bikin nanti di data barang ya, kita memanfaatkan data yang dari sini saja, tinggal kita copy paste, kita sulap menjadi data barang. Sangat mudah ya harusnya. Oke, untuk video kali ini kita selesaikan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.